Sabar, santai bersama Kang Ferry. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya dalam acara Sabar, santai bersama Kang Ferry. Saat ini Kang Ferry sudah ditemanin sama salah seorang pengusaha sukses di bilangan Kota Bekasi, yaitu Pak Agus Hilman. Beliau ini pengusaha yang bergerak di bidang retail, di bidang kontrakan, macam-macam usahanya. Nah, kita bincang-bincang, kita kupas lebih dalam seperti apa sih bisnis retail ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agus? Kang Ferry. Baik, sehat selalu Kang Ferry. Sehat ya? Sehat selalu. Kang Ferry gimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah Pak Agus. Ya. Gitu. Saat ini masih sibuk di bisnis yang sama apa ada bisnis baru nih Pak Agus? Alhamdulillah hari ini Kang Ferry Ah. saya bisnis tetap di sembako Kang Ferry. Dan sembako ini kebetulan memang programnya lagi sekarang ini di bulan Ramadan Kang Ferry. Jadi persiapan Ramadan saya ini kan udah masuk ke 10 hari ya Kang Ferry. Iya. Dan alhamdulillah dengan kondisi dengan 10 hari ini barang saya udah siap untuk para konsumen untuk mencari barang-barang khusus untuk di Ramadan udah saya siapkan dengan promosinya juga Kang Ferry supaya dia juga menikmati dengan harga-harga untuk yang menghadapi sesuai. Lebaran ini. Betul Kang Ferry. Bahkan sampai di ujungnya nanti di malam takbiran juga kita udah siapkan juga Sudah barang-barang siapin sudah lagi. siap juga. Promo-promonya juga sudah Termasuk siap semua. promonya Kang Ferry. Wah. Jadi kalau Kang Ferry mau belanja di toko saya gitu, bisa ada sesuatu yang memuaskan lah pokoknya. Kapan-kapan Kang Ferry datang ke toko saya Kang Ferry. Nah, bagi sobat-sobat ceger yang mau belanja murah, belanja untuk kebutuhan keperluan baik itu di bulan suci Ramadan atau sampai nanti di menghadapi Lebaran, bisa kunjungi ke toko mana Pak Agus? Toko Berkah Abadi Kang Berkah Ferry. Abadi Toko di mana sembako itu? Berkah Abadi di Jalan Jamrut Blok T1 nomor 133 Kang Ferry. Nah, jangan lupa tuh alamatnya sudah disebutin sobat-sobat sahabat ceger. Nah, awal mula nih Pak Agus bisa terjun di dunia retail ini seperti apa sih Pak Agus? Perjalanan bisnisnya Pak Agus sampai menjadi seorang pengusaha sukses ini. Wah ini pertanyaannya memang bagus banget ya buat saya sendiri. Memang kebetulan di bidang retail ini saya sudah masuk umur 20 tahun Kang Ferry. Jadi tahun 82 saya sudah bekerja di bidang retail Kang Kalau Ferry. 82 berarti sudah hampir 40 tahun Pak Agus. Ya. Bukan 20 tahun Ya lagi. udah lebih ya betul. Dari muda tuh saya bekerja di perusahaan retail Pak Ferry. Dan kemudian tahun 2002 Kang Ferry saya bentuk usaha dalam bidang distributor Kang Ferry. Distributornya. Distributor untuk perlengkapan bayi dan makanan bayi Kang Ferry gitu. Kemudian karena kesibukan saya di konsultan untuk di bidang retail juga sehingga perusahaan distributornya itu saya alihkan ke teman saya Kang Ferry. Gitu. Sampai saat ini masih berjalan di Jakarta. Konsultan retail itu maksudnya seperti apa sih Pak Agus konsultan retail ini? Biar sobat-sobat ceger juga tahu gitu kan. Baik Kang Ferry. Jadi kalau Kang Ferry mau ada bisnis di retail, Kang Ferry, misalkan Kang Ferry mau buat sebuah usaha di bidang minimarket gitu ya, itu bisa saya bantu Kang Ferry. Dari sistem sampai ke targetnya ke penjualan gitu, semuanya saya siap untuk bantu Kang Ferry. Dan ada beberapa yang sudah saya kerjakan di Jakarta, udah puluhan minimarket. Kemudian di luar kota, di Bandung, di Surabaya juga saya juga banyak job-job seperti itu Kang Ferry. Nah, buat sobat-sobat ceger dimanapun berada, barangkali ada yang mau terjun di dunia bisnis retail, bisa komen nanti di bawah deskripsinya gitu kan, komen-komen seperti apa dunia retail itu bisa nanti komen dan nantinya langsung dijawab sama ahlinya yaitu Pak Agus Hilman. Nah, tadi kan Pak Agus sudah berkata menjelaskan bahwa bisnis yang Pak Agus geluti ini dimulai dari tahun 82 ya. Iya Kang Ferry betul. Berarti tentunya Pak Agus sudah cukup banyak gitu kan makan asam garam di bisnis retail. Itu biasanya untuk pemula ini kendalanya di mana Pak Agus di bisnis retail ini? Ya kalau memang pelaku bisnis itu namanya kendala itu pasti ada Kang Ferry. Namun demikian kita selalu bersyukur saja Kang Ferry. Karena usaha itu juga kita selalu minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha apa yang kita geluti ini berjalan dengan lancar Kang Ferry. Semua dan berkah ya Pak Agus. Dan berkah Kang Ferry. Dan mudah-mudahan rezeki saya bisa berkah buat keluarga juga buat orang lain juga Kang Ferry. Gitu. Betul Kang Ferry. Nah, selain dari
kendala gitu kan, semacam mungkin omset turun gitu kan, terus pembelian juga mungkin agak sedikit turun juga gitu kan, yang terkait sama omset gitu kan. Tentunya Pak Agus nih ada trik-trik khusus itu untuk Betul, mensiasati hal-hal seperti itu. betul. Seperti apa Pak Agus trik-triknya ini Pak Agus? Triknya itu begini Kang Ferry. Kalau di retail itu sebenarnya triknya hanya promosi sebetulnya Kang Ferry. Mensiasati Hmm, supaya harga-harga itu gimana caranya supaya harga itu lebih murah dari mhm. kompetitor Kang Jadi Ferry. bermain promosi ya? Bermain promosi. Kemudian Mhm. kita juga harus mendekat dengan distributor supaya Mmm, kita ada balancing ya iya. antara si pelaku bisnis dengan Mhm, distributor. Nah, di situ kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan mhm, harga-harga murah. mmm, Apakah nanti itu belinya dengan volume yang besar sehingga mhm. mendapatkan diskonnya juga besar sehingga nanti dikumulasikan dengan harganya itu bisa lebih murah dengan kompetitor begitu Kang Ferry. Berarti Begitu. kalau kayak gitu, kalau kita mau berkecimpung di dunia retail ini, modal yang harus kita miliki harus lumayan besar dong Pak Agus kalau seperti itu? Tergantung Kang Ferry. Jadi Mhm, semuanya itu tergantung daripada, apa namanya, besar, luasnya area yang kita mau jual Kang Ferry. mhm mhm. Semakin besar dia punya luas area untuk kita jual, item produknya juga semakin banyak, ya kan. Karena kalau di retail itu pertama Heeh, pemajangan harus teratur, harus mhm, rapi. Kemudian dia punya barang-barang juga harus sesuai dia punya kategori produknya. mhm, Jadi jangan sampai misalkan Kang Peri punya bisnis di bidang retail kayak misalkan Kang Peri ini punya toko lah ya, mhm toko. mhm mhm, Nah, untuk pemajangan itu harus teratur Kang Peri. mhm, Misalkan Kang Peri ini, kalau misalkan pemajangannya sabun jangan di depan Kang Peri. mhm. Gitu. Karena kalau di depan kesannya itu kurang bagus. Jadi Iya, harus ditonjolkan makanan dulu Kang Peri. Jadi barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga untuk kayak sabun, sabun mhm, mandi, apa sabun mhm. cuci, itu harusnya di belakang. Dan panogramnya harus Oh, teratur, gitu, harus teratur. terkait pemajangan juga Betul. sangat berpengaruh berarti ya, Berpengaruh karena pada terhadap saat masuk penjualan itu? konsumen itu, pada saat Heeh, masuk konsumen mhm, itu nggak sampai susah nyari barang. mmm, Nah, misalkan golongannya untuk sabun, sabun ditata, ada sabun batangan, ada sabun cair, cair begitu ada, juga snack-snack, snack heeh. juga masuk ke snack yang coklat ya coklat gitu, keju-keju, jangan dicampur baur gitu. Nah, ini salah satu trik nih buat sobat-sobat ceker yang mau menjalankan bisnis retail ini. Nah, tadi triknya sudah ya bagus. Nah, sekarang Ya. saya mau menanyakan kiat suksesnya untuk bisa sukses di dunia retail ini seperti apa, Bagus? Alhamdulillah Kang Peri, kita ini pertama bersyukur Kang Peri dan Oh, selalu berdoa yang pertama itu kepada harus ya ya berdoa bersyukur kepada ya. Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Heeh. Subhanahu wa taala. Besar kecilnya kita mendapatkan omset, besar kecilnya kita berkeuntungan, kita harus bersyukur. Harus disyukuri. Dan jangan lupa Mhm. dengan ada keuntungan itu Kang Peri, kalau Kang Mhm. Peri punya usaha, coba bagikan kepada orang yang lebih butuh pada Betul betul, betul sedekahnya ya. sedekah anak Mhm. yatim kita rangkul Kang Peri. Mhm Insya mhm. Allah akan mendapatkan keberkahan dari hasil yang terkecil, insya Allah dapat keberkahan. Dari Amin hasil amin yang amin. gede, dapat keberkahan. Amin amin. Gitu Kang Ferry. Kalau saya menjalankan seperti itu, ya dari sejak saya usaha tahun 2002 di bidang distributor, seperti itu Kang Ferry. Ada Mhm. bagiannya. Bahkan sampai hari ini Kang Ferry, saya sudah merekrut anak yatim Kang Ferry. Lebih dari Alhamdulillah 20 orang. alhamdulillah. Yang menjadi anak-anak asuh dari Pak Iya, Agus ini. betul, 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 betul. Tuh sobat-sobat sahabat ceger, kalau mau sukses dunia akhirat itu jangan cuma memikirkan dunianya aja sobat-sobat ceger, tetapi kaum-kaum duafa, anak-anak yatim yang memang doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah sungkan, mau mancing uang harus pakai uang, tapi dengan cara yang benar ya Betul Kang Bagus ya. Ferry, Itu betul, betul. bersedekah. Jangan takut miskin untuk bersedekah ya Bagus Betul, ya. betul Kang Ferry, betul, betul. Mhm. Karena dengan ada rezeki, ya Heeh. kan, dengan ada rezeki kecil besarnya kita harus bersyukur, kemudian kita Mhm. harus bisa membagikan kepada yang butuh Kang Ferry, gitu. Mmm. Itu dan harus di aplikasikan tuh jangan sekali Kang Mhm Ferry, mhm. berterus, rugi ya harus terus juga begitu. Insya Allah, Mhm. Allah akan berikan suatu keberkahan buat keluarga kita, juga Ya. buat orang lain Kang Ferry. Tapi kita dari tadi nih ngomong-ngomong ngobrol masalah retail, retail, retail. Tapi kayaknya nih banyak sobat-sobat ceker di luar sana juga yang belum tahu sebetulnya apa sih bisnis retail itu. Apa itu Pak Agus bisnis retail itu Pak Agus? Coba. Baik Kang Ferry. Heeh, heeh. Mungkin kita harus kenal dulu namanya retail Kang Ferry. Iya.
Kang Ferry, kalau bisnis retail itu adalah pelaku bisnis ya Mm-mm. yang punya kepentingan terhadap distribusi, Mm-mm. pemasaran barang dan jasanya yang sampai kepada konsumen itu memuaskan, Kang Ferry. Nah, itu Oh. pokoknya. Kalau kita punya barang, kita beli dari supplier, Ah, lalu kita nggak bisa distribusikan, ya kan? Sayang kan uangnya, betul kan? mm-mm. Lalu kita sudah punya barang, kita nggak bisa merangkul konsumen, juga sayang juga. Orang kelihatannya sepertinya itu yang punya toko itu kayak sombong gitu, sepertinya gitu. Oh, Makanya kita harus anggur kepuasan itu, Kang Ferry. berarti sama saja not selling product but selling attitude. Betul, Kang Ferry. Produk Betul. tidak terjual tetapi kita jual attitude. Betul, betul, Kang Gitu Ferry. kan. Betul, 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 Kang Ferry. Itu. Iya, betul. Nah, tadi pembicaraan kita ini cukup menarik yang kembali kepada masalah sodako ya Pak Agus ya. Iya. Anu, seberapa besar dari sodakoh yang sudah dikeluarkan oleh Pak Agus mempengaruhi bisnis dan kehidupannya Pak Agus? Iya, Kang Ferry. Kalau saya sesuai dengan tuntunan ya, Mm-mm. bahwa kita juga punya apa namanya, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya ya. Mm-mm. Tapi berpatokan setiap hasil apapun Mm-mm. itu dia kerja di perusahaan ataupun dagang, 2,5% itu minimal, Kang Ferry. Hmm. Minimal 2,5% kita kasihkan kepada orang yang butuh. Ke Hmm. anak yatim, ke orang-orang jompo, Oh iya. janda sekalian. Ya, kita bantu, Kang Ferry. Dengan bantuan kita walaupun hanya seperak atau 100 perak, insya Allah berkah itu akan lebih berlipat-lipat, Kang Ferry. Mm-mm. Gitu, Kang Ferry. Mungkin nanti Kang Ferry kalau mau usaha seperti itu, Kang Ferry. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, gimana caranya supaya usaha kita lancar, ya kan? Tidak ada rongrongan, gitu, Kang Ferry. Jadi semuanya itu boleh kita bisnis, boleh kita usaha, boleh kita kerja di perusahaan mana juga, tetap jangan tinggalkan berdoa, Kang Ferry. Itu Mm-mm. kesuksesannya sebetulnya. Ya, sobat-sobat Seger, seperti itulah tadi perjalanan bisnis dari Pak Agus gitu kan. Eh, kunci utamanya kita bisa ambil petik di sini benang merahnya, yaitu yang pertama, apapun bentuk usaha kita, apapun jenis usaha kita, yang pertama tetap kita harus berdoa. Yang pertama itu sobat-sobat Seger. Dan yang kedua, jangan lupa yang namanya sodakoh. Karena usaha tanpa sodakoh pun ibarat pohon tanpa air. Betul, Kang Ya Ferry. Pak Agus ya, Betul, tetap betul, betul. kering gitu Tetap ya kering, Pak Ferry. anunya. Nah, obrolan kita udah cukup panas nih Pak Agus ya untuk Iya, terkait retail. Nah, kan Pak Agus juga ini bisnis kan tidak hanya bergerak di bidang retail juga ya, iya, Bang Ferry. gitu kan. Termasuk di dunia properti ya, semacam kontrakan, terus Iya, Kang jual Ferry. beli rumah-rumah juga ya Betul, Kang Pak Ferry. Agus ya. Iya. Itu awal ketertarikan Pak Agus di dalam dunia bisnis itu dari mana Pak Agus? Karena kan setahu saya ini Pak Agus itu basicnya adalah dulu juga seorang pekerja ya, Betul, Kang Ferry. anunya. Betul. Nah, awal bisa tertarik di dunia bisnis seperti itu terus awalnya seperti apa sih sebetulnya Pak Agus? Iya, Kang Ferry. Kalau biografi saya tuh kalau di retail itu, Kang Ferry, dari Mhm. perusahaan-perusahaan retail saya udah berpindah-pindah hampir 8 perusahaan retail, Kang Ferry. Mmm. Dari yang kecil sampai ke yang besar, Kang Ferry. Dari Mhm. omset yang retailnya itu dari perharinya bisa 1 miliar sampai seharinya sampai 5 miliar. Gitu. Jadi saya kebetulan di bidang itu saya bekerja di merchandising, di pengadaan barang. Nah, sampai hari ini kenapa saya mendistribusikan pikiran saya untuk retail? Karena saya sudah cukup banyak pengalaman gitu. Sayang kalau nggak saya nggak diaplikasikan ke Berarti cukup pengalaman juga di dunia purchase-nya ya? Pak? purchasing, merchandising itu saya bidangnya. Betul, Wow, ahlinya betul. berarti ya Ya, sudah. alhamdulillah. Sekitar sudah berapa tahun itu, Pak Agus? Saya masuk ke merchandising tuh dari tahun 88. Jadi saya nggak perlu 88. sebutkan perusahaannya. Iya. Perusahaannya besar banget dan dia punya anak-anak cabangnya sampai 58 anak cabangnya dari perusahaan induknya ya, Kang Ferry. Itu di retail semua, Kang Ferry. Gitu. Nah, itulah sobat-sobat ceker obrolan saya sama seorang pengusaha sukses di bilangan Kota Bekasi, Pak Agus Hilman ini. Cuman waktu juga yang memisahkan kita, sebetulnya kita masih pengen-pengen nih Pak Agus ya Baik, untuk Kang Ferry. ngobrol-ngobrol lebih Iya. panjang lagi, Baik, baik. mengupas tuntas seperti apa bisnis retail ini gitu kan. Hanya kita tetap dibatasi oleh waktu karena Baik, kebetulan Kang juga Ferry. sudah mau menjelang sholat Isya ini gitu Baik, kan. baik, Kang Ferry. Oke, baik sobat-sobat ceker dimanapun Anda berada, seperti itulah obrolan kami berdua bersama saya Kang Ferry. Kita akhiri saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.